Sarah cepet ya, di sini mau ngeles, ganti baju, terus makan. Jangan lama-lama ya, kami nggak mau tunggu lama-lama. Ya. Stella, cepetan makannya. Cika juga mau ngeles. Dari tadi makan cuma segini-segini aja. Mami udah jemput Cece. Tuh kan, berangkat kan. Sarah, lama banget. Bukan cepetan. Baru juga jelas. Cepat ambil piring makan. Cepat jangan lama-lama. Ayo Cika, kenapa kamu ngeliatin Cece? Sarah juga makan dari tadi. Kamu bukan ajarin dedenya cepat makan, makan lambat-lambat. Ayo Clara, Stella cepat. Dulu waktu Mami masih kecil mau pulang sekolah langsung mandi, langsung ganti baju, makan. Seperti kalian makan lambat-lambat. Coba dulu sama Opa, pasti dimarah-marahin. Nanti kalau kamu udah biasa hidup disiplin kan lebih enak nantinya. Jadi terbiasa, apa-apa nggak usah kamu Mami atur lagi. Ayo cepat makannya. Halo pemirsa, saya Meli Kyong dari MK Land. Kali ini kita berkunjung lagi ke rumah seorang sahabat MK Land yang sangat luar biasa. Dia adalah seorang ibu rumah tangga yang benar-benar mendedikasikan dirinya sebagai seorang ibu dalam mengurus ketiga anaknya. Dan banyak sekali pengalaman-pengalamannya dia yang akan menjadi pengalaman buat pemirsa semua. Ayo kita ikutin siapa sih sahabat saya yang begitu luar biasa. Lina. Siapa ya? Hai, apa kabar Lin? Oh, tambah cantik aja. Hai. Gimana anak-anak udah selesai ya ujian ya? Sudah selesai. Ya, udah legaan deh ya. Anak kau udah selesai. Yuk silakan duduk. Oke. Pemirsa, tadi sudah tahu sepintas tentang apa perannya seorang ibu Lina, bagaimana dia berperan menjadi seorang ibu yang totally dalam mendidik anaknya dengan pola pengasuhan yang dia adopsi dari orang tuanya, bagaimana orang tuanya tuh menekankan disiplin yang begitu tinggi terhadap dirinya, khususnya dari seorang ayahnya. Terus bagaimana Ibu Lina ini juga terus menerapkan apa yang juga dilakukan oleh ibunya menjadi seorang ibu rumah tangga. Ibu Lina juga mengalami frustasi yang sama, rasanya kadang-kadang putus asa. Yuk kita temuin Ibu Lina, apa sih pengalamannya dia dan bagaimana sampai dia menemukan solusi yang baik buat pemirsa. Lin, gimana? Kelihatan sibuk terus ya, walaupun ibu rumah tangga ya. Kadang-kadang saya ngeliat ibu rumah tangga lebih sibuk daripada kita yang bekerja ya.
Apalagi dengan predikatnya yang bolak-balik ya, jadi tukang ojek ya. Iya. Apa sih yang dirasakan? Kenapa sih kamu memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga total gitu ya? Oh gitu. Saya dari kecil melihat mami saya kan totali juga seperti saya, mengurus anak-anak dari pagi bangun tidur sampai malam hari, sampai jemput juga les, sampai antar sekolah segala macam, sampai masak ke pasar semua mami yang kerjain. Sekarang saya juga memang kepingin gitu, dari kecil tuh kepingin kok seperti mami, kayaknya totali banget sama anak-anak gitu, deket. Jadi anak-anak juga sampai sekarang tuh apa-apa pasti carinya mami gitu kan. Tapi belakangan ini saya ngerasa kok kayaknya saya capek ya gitu ya. Rutinitas tuh membuat saya bosen gitu kan. Harus antar anak, harus plus marah-marah juga, terus harus di rumah juga mikirin yang lain-lain juga, ngurusin rumah, terus nanti pelajaran masih saya pegang juga gitu kan. Semuanya ya? Semuanya all in gitu ya, sampai mereka kalau sakit juga masih saya harus mikirin, oh kira-kira harus ke dokter mana gitu kan. Jadi ibu-ibu banget deh ya. Pokoknya semualah lebih sibuk dari papinya lah, boleh dibilang kan. Oke, kalau gini, kalau dilihat dari pengalaman kamu gitu, ada bedanya nggak sih dengan mamimu dulu gitu ya, sama sekarang gitu? Mungkin kalau kamu akhirnya berpikir, kenapa ya dulu waktu zamannya mamiku itu kayaknya nggak seheboh kamu sekarang gitu, ada nggak sih? Wah itu ada banget, banget gitu. Kalau mungkin dulu kan kalau kita di ngomongin suruh duduk ya duduk gitu ya. Kalau anak sekarang kan nggak bisa ya gitu ya. Akhirnya timbul emosi. Mungkin kamu lihat dulu waktu kecilnya kamu itu ketika mami kamu juga mengurusin saudara-saudara kamu gitu ya. Di situ kamu ngerasa kok kayaknya mami aku kayak dulu kayak nggak teriak-teriak gitu ya. Gitu nggak? Dulu kan kalau misalnya anak dulu kan kalau bilang maminya bilang ayo buat PR atau apa, wah lain seperti anak sekarang. Jalan gitu ya, langsung gitu kan, nggak ada komplain. Kok harus begini Mi? Misalnya suruh mandi, ntar dulu Mi, belum waktunya mandi gitu kan. Terus mau makan, ntar dulu Mi, belum lapar gitu. Pasti ada jawaban gitu loh. Oke, jadi ada sedikit penyesalan nggak sih? Jadi maksudnya nyesel juga gitu ya. Aduh, kalau mungkin milih seperti aku yang pergi bekerja mungkin agak berbeda gitu ya. Jadi pasti lihat rumput tetangga pasti lebih hijau ya. Pasti kalau misalnya lagi jenuh, pasti suatu saat pasti ada kepikiran, aduh mungkin lebih enak kali ya kalau kerja. Terus kadang suka kayak gini nggak sih, merasa bahwa aduh suamiku sih kayaknya enak aja ya, dia kan nggak ngelihat sendiri gitu ya. Gitu, paling ya suami apa sih yang kamu rasakan dengan peran suami di sini? Suami ya, kalau suamiku sih termasuk orang yang memang mendengarkan gitu, tapi karena memang sibuk, pergi pagi, pulangnya malam, kita juga nggak bisa salahin ya, pasti kan capek juga, cuman porsi capeknya dia mungkin nggak seemosi aku ngurusin anak-anak gitu kan. Kalau misalnya, kalau kita kan di rumah kan lihat tingkah laku mereka dari pagi sampai sore sampai malam sampai mereka tidur malam gitu, kayaknya baru stop gitu, baru ngerasain bener-bener rest gitu. Soalnya kan masalah-masalah kecil kadang-kadang mereka makan bisa berantem, terus kadang-kadang hal-hal kecil lah, namanya kakak adik kan pasti ada gitu kan, lain waktu zaman kita kecil. Oke Lin, kalau tadi dilihat dari dengar dari cerita-cerita kamu itu betapa orang tua kamu itu kan sangat mempengaruhi kamu gitu ya. Terus kelihatannya kamu mau mengharapkan anakmu jadi seperti apa sih gitu? Ya pastinya saya didikan orang tua seperti itu, saya pengen tuh nanti kayak saya berasanya sekarang nih udah punya rumah tangga gini, jadi akan merasa disiplin tuh memang perlu gitu kan. Jadi kayak misalnya dari bangun tidur terus disiplin banget gitu kan, makan apa segala macam tuh harus on time gitu kan. Sampai aku suka bilang kalau janji sama temen tuh jangan sampai telat gitu loh, jangan sampai orang nungguin kamu gitu kan. Soalnya memang dulu papiku walaupun dulu kan rumahku kan agak banjir gitu kan, walaupun banjir memang tetap harus sekolah.
sakit pun walaupun cuman demam atau apa gitu kan, yang sakit-sakit ringan itu tetap, apalagi kalau ada ulangan tetap harus sekolah. Itu zaman dulu punya orang ya, zaman orang tua dulu ya. Saya rasa mungkin sama ya, orang tua kita ya sama dulu. Terus di sekolah juga sangat menerapkan yang namanya disiplin. Dan memang benar disiplin itu sangat penting sekali, sangat penting sekali. Dan pada waktu itu serasa saya atau sama Lina sama aja kali ya. Kalau kita udah disuruh nggak berani ngelawan ya. Kalau disuruh mandi ya mandi gitu kan. Ya, nanti kalau misalnya kalau salah tiba-tiba datang pakai sapu lidi ya. Wah, disabet. Itu yang namanya rotan. Ya. Jadi itu kayaknya fenomena yang sebenarnya mungkin juga bisa menekan ke anak-anak itu. Kalau dulu anak-anak tuh lebih tidak punya ruang untuk dia didengarkan. Jadi anak-anak tuh tidak punya hak untuk bersuara gitu. Jadi sebenarnya bukan mendidik anak zaman dulu tuh lebih gampang gitu. Tapi karena anak-anak zaman dulu tuh lebih takut kali ya. Iya, kayaknya takut ya. Iya. Jadi untuk komplain pun ya. jadi udah nggak berani lah, udah punya rasa segen gitu kan. Oke Lin, kalau dilihat dari pola asuh papi mami gitu ya, yang dulu mungkin keras ya. Nah, ada nggak sih perubahan yang kamu lakukan ketika kamu mendidik anak-anakmu? Saya kan punya anak kan masing-masing sifatnya beda ya Bu Melia. Jadi kadang-kadang kalau yang gede agak keras, harus saya agak lembut. Kalau yang kedua harus lebih lembut lagi. Yang ketiga antara lembut sama keras, karena jadi itu yang membuat kamu merasa bahwa kamu harus melakukan sesuatu yang beda karena disebabkan karena dulu ketika papi mamimu kayaknya sama ratakan, jadi anak nggak ada yang boleh berkomentar sama sekali. Itu membuat kamu merasa tidak nyaman dan sekarang kamu perbaiki dengan pola asuh anakmu itu. seperti itu. Kamu perbaiki ya, tapi tetap ya ketika kamu memperbaiki itu akhirnya bukan masalah yang begitu gampang bisa diatasi. Ternyata kamu punya problem yang membuat kamu juga jadi frustasi ya. Terutama dalam menghadapi anak-anak. Gak cukup hanya dengan kesabaran, tapi kadang emosi yang melebihi semuanya gitu ya. Ya mungkin karena capek ya, totally jadi ibu rumah tangga, jadi muanya kita yang handle, jadi semua. Terus sampai rumah saya maunya anak-anak nurut, ternyata enggak. Jadi dari capek timbulnya emosi, nah jadinya marah-marah dulu. Nah setelah marah-marah baru kok. Oke, berarti kamu membutuhkan solusi ceritanya ya. Oke, sahabat MK, kita sudah mendengar apa yang dirasakan oleh seorang Ibu Lina ketika memilih menjadi seorang ibu rumah tangga di dalam rumah. Itu pun bukan hal yang gampang. Dan kita akan dengar apa sih solusinya setelah dia bergabung dengan MK Lin, khususnya dengan Mindful Parenting. Kita akan simak setelah pesan berikut ini.